Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semeton Denpos, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pankobar, Pantau Kota Bareng-Bareng. Hari ini pula kita punya tamu yang istimewa. Beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus figur publik di nasional. Beliau adalah Dr. Ketut Gede Suatmoyase, SH, MAG, CHT, MNNLP. Selama ini beliau dikenal dengan Guru Mangku Hipno. Om Swastiastu Guru. Om Swastiastu. Menapi orti. Sehat selalu, luar biasa. Luar biasa. Guru kan selama ini dikenal dengan ahli metafisika, teohipnosis. Ya. Tapi maknanya metafisika itu Guru. Ya, jadi begini, ketika Guru menyelesaikan studi Guru di S3 di Universitas Hindu Negeri, itu ilmu metafisika dan teohipnosis mengantarkan Guru mendapatkan predikat lulusan terbaik. Jadi sebagai wisudawan terbaik. Dan Guru merupakan satu-satunya di Indonesia pakar metafisika dan teohipnosis. Jadi ilmu teohipnosis ini Guru yang menciptakan. Nah, dari mana Guru ciptakan? Ini sejarahnya panjang ya. Karena leluhur-leluhur kita itu meninggalkan satu ajaran yang disebut dengan ajaran Jagrasupta. Jadi Jagrasupta ini Guru teliti berbasis ilmiah. Nah, kalau dulu mungkin Jagrasupta ini ada tapi tidak ilmiah, belum ilmiah. Nah, Guru berusaha mengilmiahkan akan menjadi alurnya tepat, jadi bisa bermetode, bersistematis, berobjek, kemudian diakui secara internasional bahkan. Dan akhirnya Guru berhasil menamatkan S3 doktornya dengan predikat terbaik dengan judul teohipnosis itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang definisi, apa itu teohipnosis? Teohipnosis adalah bagaimana kita merubah perspektif seseorang tapi dengan jalan menghubungkan dengan interkoneksi dengan Tuhan. Jadi kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan kita gunakan untuk mempengaruhi pikiran atau pola pikir seseorang. Karena satu-satunya kekuatan di dunia ini yang paling dominan. Kalau seseorang memiliki nilai ketuhanan, nilai kebaikan, nilai serada, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara hipnosis biasa konvensional, itu pengaruhnya tidak sepermanen ketika kita melakukan teohipnosis. Jadi definisi daripada teohipnosis adalah ketika kita melakukan sesuatu perbuatan dengan ilmu komunikasi, kita merubah perspektif seseorang dari negatif menjadi positif. Nah, jadi seperti itu teohipnosis. Guru, sekarang kan sudah zaman modern ya. Kalau kita di Bali atau di Hindu disebut zaman Kaliuga, Guru. Nah, bagaimana kira-kira kondisi kejiwaan masyarakat kita secara umum? Karena sekarang kan kalau kita cermati manusia sekarang ini lebih ke materialistis, Guru. Nah, bagaimana Guru melihat hal ini? Iya, begini Pak Kobar. Jadi sebenarnya manusia materialistis adalah itu fenomena biasa karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita jadi manusia tidak materialistis, berarti kita tidak hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kondisi kejiwaan masyarakat sekarang, itu berdasarkan riset kesehatan dasar yang diadakan tahun 2017 itu. Bayangkan saja tahun 2017, ketika belum COVID ini, masyarakat kita, masyarakat Bali, nomor 4 posisinya di nasional, masyarakatnya mengalami depresi. Nomor 4 nasional. Pertama dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu 0,27% masyarakatnya mengalami depresi. Kemudian yang kedua ada Aceh, 0,27%. Yang ketiga ada Sulawesi Selatan, 0,26. Nah, kita 0,23. Jika ini diterjemahkan secara statistik, berarti jumlah penduduk Bali pada tahun 2017 4.050.032 kalau tidak salah sebut nih. Itu bayangkan ya, kalikan 0,32%. Kalikan 0,23%. Itu artinya hampir 9.927 orang penduduk kita mengalami depresi. Berarti itu tinggi sekali, Guru. Nomor 4 di Indonesia. Anda bisa bayangkan, Bali yang merupakan destinasi wisata,
penduduknya yang bergelimangan dolar, fakta realnya tahun 2017 sebegitu parah. Depresinya. Ditambahkan dengan adanya COVID. Ditambahkan dengan adanya persaingan. Kan penyebab masyarakat itu mengalami guncangan mental ada 4. Yang pertama, ini secara teoritis nih. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan fisik. Ketika fisik seseorang tidak mampu meningkatkan kualitas kesehatannya karena pikirannya yang bermasalah, hatinya yang bermasalah, kenyamanannya yang bermasalah, itu menimbulkan hal yang negatif. Yang kedua adalah secara biologis. Banyak orang-orang cacat yang tidak mendapat penanganan secara semestinya. Jadi muncul depresi-depresi di dalam hal seperti itu. Yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi seseorang yang ketika bergaul merasa tidak mampu mengikuti pergaulan yang seperti sekarang, ya zaman modern Kaliugan itu. Nah yang keempat ada psikis. Jadi secara psikis sekarang ini masyarakat kita mengalami ketertekanan. Kenapa guru mengatakan mengalami ketertekanan? Karena fakta realnya setelah COVID hampir setiap hari 5-20 orang selalu datang berobat ke tempat guru untuk mengalami penyembuhan mental. Setiap hari. Bisa bayangkan itu. Nah, kalau itu tidak tertangani dengan baik, itu akan memunculkan gejolak. Gejolak apa? Bali ini akan mendapat vibrasi yang negatif. Karena setiap orang yang ada di Bali itu memberikan kontribusi kepada kesucian Bali. Pan Kobar bisa bayangkan. Jadi 1 orang negatif, 2 orang negatif, 3 orang negatif, 9.000 waktu 2017, sekarang jadi berapa? Ini belum ada penelitiannya. Itu negativitas Bali itu akan seperti ini. Maka apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah rentan terjadi gesekan. Karena gampang ketersinggungan muncul. Jadi karena akibat kekurangan, akibat merasa tertekan, muncul emosional yang tinggi. Jadi ada tiga hal yang dimunculkan. Ambisi yang tidak kesampaian, loba, nafsu yang terlalu berlebihan tapi tidak kesampaian, kama, yang terakhir emosi yang sangat labil. Itu dimunculkan oleh energi negatif yang diakibatkan oleh 4 yang tadi. Jadi kalau ini bergabung jadi satu, maka orang Bali akan mengalami sensitivitas di luar normal. Sedikit saja ada masalah besar. Jika ada masalah besar, jadi gampang sekali ketersinggungan itu muncul. Gampang emosi. Gampang emosi. Jadi seperti itu efeknya, Pak. Guru, selain itu tadi kan ya kita lihat fakta di masyarakat, banyak juga kramo kita yang putus asa, Guru. Akhirnya setelah stres, mungkin depresi, mengambil jalan pintas. Dan ini banyak sekali terjadi. Kira-kira bagaimana kecenderungan yang terjadi? Kenapa seseorang memutuskan mengambil jalan pintas? Karena dia tidak mendapatkan pemecahan masalahnya. Dalam teori-teori yang ditulis oleh secara teoantropologi, ini teori antropologi ini, mengatakan bahwa ketika Anda tidak mampu menghandle atau menyelesaikan atau mendapat solusi atas masalah Anda, itu artinya bukan putus asa. Dia mentok, artinya ada jalan naik ke atas. Kenapa kita titipkan kepada Tuhan? Karena kita makhluk bertuhan. Tidak kita titipkan diri kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Setiap ketidakmampuan yang manusia miliki, itu sesungguhnya karena muncul sebagai ketidakmauan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau orang putus asa itu merasa berjarak dengan Tuhan, itu disebut dengan istilah konvergensi. Kenapa kita tidak melakukan divergensi? Hanyutkan diri lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika kita bertuhan, kita tahu bahwa di dunia ini selalu ada, kita masuk lorong gelap, selalu ada ujung di sana. Ada cahaya yang menanti. Jadi ada kekuatan seperti itu yang muncul. Maka hal terbaik untuk menghindari putus asa secara metafisik adalah mendekat kembali kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah, Tuhan punya nilai lebih besar dari masalah itu. Tuhan itulah yang menentukan kita hidup atau mati, suka duka larepati. Jadi bukan hal lain. Penyakit, penderitaan tidak akan membuat seseorang mati. Karena tidak semua orang sakit bisa mati dan tidak semua orang sehat tidak akan mati. Maka kita dekatkan pada yang kuasa yang memberikan 4 hal itu, suka duka larepati. Ketika kita ada nilai Tuhan yang kuat dalam tubuh kita, kita menjadi orang yang mampu menerima, mampu mengalir, dan akhirnya kita bersyukur. Kan Tuhan mengatakan begini, Tuhan bersabda begini, di dunia ini aku tidak munculkan satu peristiwa buruk kepada manusia. Lalu kenapa ada peristiwa buruk?
ada peristiwa buruk, artinya satu peristiwa itu dianggap buruk kalau itu tidak cocok dengan apa yang manusia inginkan. Sedangkan kalau cocok dengan apa yang diinginkan disebut peristiwa baik. Dan sebenarnya di balik sebuah peristiwa selalu ada pembelajaran. Jadi kalau kita belajar filsafat, kita mengalami satu peristiwa buruk, kita lihat nih, apakah peristiwa ini memang murni peristiwa yang membuat kita harus tenggelam, harus tertekan, atau ini guru suci yang dikirim Tuhan untuk kita belajar secara spiritual. Nah, ketika seseorang menemukan alasan di balik satu peristiwa, dia menjadi kokoh hatinya. Maka yang diperlukan masyarakat di zaman sekarang adalah kemengertian bahwa kita selalu mendapat perlindungan dari kuasa Tuhan. Caranya apa? Ketika kita bermasalah, mari kita hanyutkan diri lebih dekat ke Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan memiliki tiga karakter. Yang pertama disebut dengan karakter satyam. Dia akan membenarkan langkah-langkahnya yang sempat salah. Yang kedua disebut dengan karakter siwam. Dia akan membijaksanakan dirinya bahwa tidak semua penderitaan berakhir penderitaan. Tidak boleh kita menyimpulkan hidup saat ini, karena hidup kita masih panjang. Kalau sekarang menderita bukan berarti kita mati pun sampai menderita. Di dunia ini, kata Heraklitos, tempat yang tidak abadi. Selalu akan ada hukum perubahan. Kalau kita menderita saat ini, tugas kita adalah berusaha lebih keras lagi, lebih kencang lagi, sehingga kita bisa berubah. Dan perubahan itu jangan berharap dari orang lain, jangan berharap dari kondisi, tapi berubahlah mulai dari kita sendiri. Jadi ada dua tuh, satyam, kebenaran, siwam, kebiasaan. Yang terakhir, dalam kondisi apapun, mari kita ciptakan diri kita menjadi indah. Indah itu adalah tampilan kita indah akan memberikan penghiburan kepada semuanya. Karena apa? Karena begitu kita indah tampilannya, energi kita jadi positif. Orang yang melihat kita pun mengirimkan energi positif. Karena dalam hukum law of attraction, negativitas yang kita tampilkan maka negativitas yang ketarik. Apa salahnya ketika kita menderita kita mencoba lebih tenang, lebih tegar, lebih senang. Atau kalau kita rumitkan bunuh diri pun masalah tidak akan selesai. Kita pilih cara lain, perspektif lain. Metafisika macam gitu, jadi pilih tenang. Ketika kita tenang, kita punya vibrasi yang kuat. Orang melihat kita jadi, dia menderita tapi tenang. Jadi yang terkirim ketarik ke kita itu justru energi tenang. Dibandingkan kita panik, cemas, takut, itu ilusi semata. Karena itu sikap, itu sifat, bukan real. Jadi seperti itu, Pak. Guru, sekarang juga zaman modern nih. Tentu tantangan hidup kita, godaan-godaan kita ini semakin banyak karena ada teknologi. Misalnya sekarang ada teknologi HP, ada media sosial dan sebagainya. Nah, ini termasuk tantangan yang di luar diri kita. Apa yang perlu kita lakukan, Guru? Begini, sebenarnya manusia itu adalah makhluk son politikon. Dia makhluk individu yang memiliki karakter sendiri, harus menciptakan karakternya sendiri, dan dia makhluk sosial. Jangan sampai apapun yang berubah di luar mempengaruhi diri kita. Harusnya kitalah yang memvibrasi perubahan itu. Jadi kita punya perisai. Perisai kita apa? Kemampuan untuk mau memilih sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk diri kita. Biarpun ada HP, biarpun ada kemajuan zaman teknologi, itu hal yang biasa, itu normal di dunia ini. Peradaban itu harus maju terus. Karena itu pertanda manusia itu bertumbuh dewasa. Tetapi jika perubahan di luar ini memberikan vibrasi buruk pada kita atau tidak bermanfaat pada kita, kenapa kita harus mau menjalani itu? Jadi manusia itu memilih mengikuti tenggelam dalam perubahan atau memilih ada perubahan tapi dia memanfaatkan perubahan. Jadi jangan kita tenggelam oleh perubahan. Jangan tenggelam oleh perubahan negatif terutama. Tapi mari kita tenggelam oleh apa yang kita yakini seperti satu kebenaran disebut serada. Apa itu? Bahwa manusia punya kemampuan untuk membangkitkan potensi dirinya untuk mengatasi segala perubahan yang ada. Jadi kitalah yang sebenarnya mengendalikan perubahan itu, bukan kita yang dikendalikan oleh perubahan itu. Itulah yang disebut dengan hidup secara metafisis yang menghasilkan manusia yang berkualitas. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa, Guru. Nah, niki Guru, selain ahli di bidang metafisika juga Guru adalah penyembuh bidang mental dan kejiwaan. Nah, mungkin semeton di rumah juga ingin tahu, dari sekian pasien yang Guru tangani, apa yang paling banyak yang dialami oleh keramu kita, keluarga kita? Ya, sekarang ini kan kalau kita bicara
susah secara ekonomi. Betul. Hampir sebagian masyarakat mengalami itu. Yes. Tapi apakah susah secara ekonomi kita menghentikan kita untuk berkembang? Kan tidak. Nah, tetapi efek daripada kesusahan secara ekonomi, efek daripada persaingan bebas, efek daripada tekanan-tekanan itu akan memunculkan energi negatif dalam tubuh kita. Energi negatif ini dimunculkan dengan 3 ciri, Pak Pankobar. Yang pertama adalah ketika energi negatif masuk ke dalam tubuh kita, yang pertama itu adalah akan menggerus kesenangan dalam pikiran. Jadi kalau Pankobar tidak punya kesenangan di pikiran, itu perlu dipertanyakan, ada energi negatif yang masuk ke pikiran. Yang kedua, energi negatif ini akan menggerus ketenangan kita di dalam perasa. Jadi ketika Pankobar tidak tenang, malam-malam harusnya tidur, Pankobar tidak bisa tidur. Itu artinya energi negatif telah memasuki perasaan kita. Dan yang terakhir, ketika Pankobar kehilangan kenyamanan dalam tubuhnya, itu artinya ada energi negatif dalam tubuh kita. Yang banyak dialami oleh masyarakat kita saat ini, bukan hanya dari Bali. Kemarin kedatangan pasien dari Dubai. Kemudian dari Singapura, dari Filipina, dari India, kemarin dari India, kemudian dari Rusia. Fenomenanya hampir sama, Pak. Mereka kemasukan energi negatif karena ada logical fallacy, salah mengendalikan pikiran, perasaan dan tubuhnya. Itu membuat apa yang disebut dengan piyutana, ketersesatan. Ketika ketersesatan ini menumpuk, maka itu akan menciptakan stres dan depresi. Jadi kesimpulan, hampir sebagian besar pasien yang datang ke sini karena akibat dari stres yang menumpuk. Dari stres nugenik menjadi stres, dari stres menjadi depresi, dari depresi menjadi ilusi, dari ilusi menjadi delusi. Ini prosesnya. Dan terakhir pasien kampeh di Bangli. Gangguan kejiwaan. Itu. Tapi masalahnya adalah apakah semua kondisi seperti ini kita biarkan? Ada cara terbaik, Pak Pankobar. Jadi solusi daripada semua energi negatif yang masuk adalah yang pertama, kita mencoba melenturkan hati. Semua ruang ada orangnya dan semua orang punya masa ruangnya. Jadi jangan takut, jangan menyimpulkan hidup. Kan kadang-kadang kita kalau menderita tuh, aduh, dari kecil sampai saat ini hidup saya telah menderita. Telah menderita katanya. Berarti dia telah menghentikan proses kehidupannya. Seharusnya yang muncul adalah selalu ada harapan di masa depan. Apapun, kalau kita ingin berubah di masa depan, kita ingin makan pisang di masa depan, tanam pisang dan sekarang. Kalau sekarang ditanam pohon depresi, pohon stres, yang kita petik nanti pohon-pohon itu. Nah, ini disebut penyadaran. Kalau penyadarannya kuat, akan muncul sebuah kesadaran. Jadi manusia butuh 2 hal untuk menangani stresnya. Yang pertama, miliki kesadaran bahwa setiap waktu, setiap ruang ada orang yang beruntung di sana. Ada orang yang tidak beruntung di sana. Begitu juga. Sehingga kalau kita sudah sadar bahwa hukum ruang dan waktu begitu, semuanya tidak kekal, tidak abadi, bisa berubah sedetik, sekejap mata. Ini maka dia akan muncul kesabaran. Dia akan berusaha terus. Dan dia berserah hasilnya kepada Tuhan. Dia mengikuti apa yang sastra katakan. Karmani eva dikarastima palesu kadacana. Tugasmu hanyalah bergerak dan berusaha yang terbaik. Biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Makanya apa yang harus kita lakukan sekarang? Sastra menuliskan, sarwam kalu idam brahman. Semua yang kau lihat, tarik energi positifnya untuk memberikan kita vibrasi positif. Apapun itu. Dan kita bisa berkarma, Pak. Tidak semua orang bisa menerima tanpa memberi. Itu hukum semesta. Lalu bagaimana caranya ketika kita susah, ketika kita udah stres, memberikan sesuatu ke orang lain? Ada cara gampang, cara metafisik. Contoh yang paling mudah. Mungkin kita bisa melakukan ribuan kali, tapi kita tidak lakukan. Contoh, jika Anda keluar baru bangun tidur, itu ada pohon yang layu. Kita siram pohonnya. Lalu doakan pohonnya. Semoga engkau bertumbuh segar kembali. Kalau ada binatang yang lewat, kesusahan, kita beri makan binatang. Itu salah satu teknik untuk memunculkan hak kita menerima. Karena di dunia ini tidak ada orang menerima tanpa memberi. Jadi kalau kita ingin berubah, rubahlah perilaku kita. Jangan anti melihat pohon layu. Jangan kalau ada nenek-nenek menyeberang kita klakson. Itu bagian-bagian dari
kita energi negatif kita bertumbuh terus. Jadi kita dimakan oleh energi negatif. Sekarang kalau kita tahu punya energi negatif, ya kita duduk sebentar, tenangkan diri, tarik nafas, lalu gerakan mudranya seperti ini. Taruh di sini, buang nafas. Turunkan segala sesuatu yang menguasai pikiran kita yang bersifat buruk. Bila perlu, isi kata-kata mantra. Apa mantranya sederhana? Sabar, sabar. Orang tua kita mengajarkan gitu loh. Ingat Pak Pankobadaman dulu. Orang tua kita kalau marah, sabar, sabar. Itu sebenarnya mantra, sabar, mudra. Ketika mantra dan mudra menjadi satu kekuatan, dia membentuk yantra, simbolik atau niasa. Ini disebut dengan kekuatan-kekuatan magis yang bisa mengakhiri penderitaan kita. Jadi seperti itu, sesederhana itu. Tapi kita seringkali berpikir apapun rumit. Kita sudah susah, kita berpikir rumit, maka segala sesuatu yang harusnya diperpendek, jadi diperpanjang. Yang harusnya mudah, kita persulit. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu rumit untuk menerima kemudahan itu sendiri. Maka jalan terbaik di zaman Kali Yuga ini, cobalah kita berpikir secara esoteris. Bukan eksoteris. Esoteris adalah setiap kejadian di dunia ini, setiap masalah di dunia ini, setiap orang di dunia ini, kita cari dan temukan persamaannya. Misalnya ada orang dengan penyembuh bermetode ini A, ada orang penyembuh bermetode B, C, D dan seterusnya. Jangan kita berusaha mencari perbedaannya. Itu namanya eksoteris. Apa perbedaannya? Dengan memunculkan perbedaan, kita akan menjadi emosi, merasa ego, merasa benar sendiri, rajasiknya muncul. Kenapa kita jadi manusia yang sudah susah? Kita tidak coba mencari persamaan. Biarkan orang asik dengan kegiatannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuan, dengan keyakinan sendiri. Lalu kita menikmati hasilnya. Sama seperti air mengalir ke lautan, ada sungai A, sungai B, sungai C, sungai D. Jika nanti bergabung di lautan, itu asin semua rasanya, Pak. Dan kita tidak akan bisa mengidentifikasi ini dari sungai A. Itu artinya apa? Di dalam kehidupan ini, jangan terlalu sering mencari perbedaan. Tapi carilah persamaan-persamaan. Dengan begitu kita akan tenang, Pak. Karena tujuan hidup ini ada 3 yang utama. Yang pertama adalah santun. Santun itu artinya jangan melukai. Yang kedua, santun akan melahirkan santa, kebersamaan. Jika orang tidak kita lukai, jika kebersamaan kita pupuk, akan melahirkan santi, damai. Gabungan daripada santun, santa, dan santi akan melahirkan jagat dita. Kebahagiaan tanpa dicari pun akan datang dengan sendirinya. Ingat, kita makhluk sosial. Jika jiwa kita adalah jiwa yang putih, yang murni, yang ada nilai Tuhannya, maka kita akan selalu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jangan kelahiran kita ini justru membuat kegaduhan. Orang lain menjadi tidak nyaman. Itu artinya apa? Kitalah pelaku-pelaku energi negatif yang membiarkan energi negatif berkuasa. Jadi jangan mencari perbedaannya, tapi coba temukan persamaannya. Dengan itu hidup kita jadi ringan. Hidup yang ringanlah sebenarnya obat utama dari stres itu, Pak Kobar. Satu lagi Guru, mungkin teman-teman juga ingin tahu prediksi tahun 2024 Guru. Ini mungkin perlu kita sampaikan. Oke, gini. Kalau kita bicara apa ini? Politik apa ekonomi? Kehidupan kita lah. Ya, kehidupan secara umum. Ya, itu yang penting. Guru rasa 2024 manusia akan menemukan tingkat kebertahanan yang lebih baik karena setelah berproses sehingga dia menjadi lebih dewasa menghadapi masalah. 2024 itu memang tahun rentan terhadap guncangan. Tapi semesta akan berbaik hati. Karena habis gelap selalu akan ada terang. 2024 terutama dimulai bulan Maret itu bulan yang sangat baik untuk perbaharuan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencoba memasang topeng baru. Kenapa Guru katakan topeng baru? Ini perumpamaan, bukan berarti kita copot muka kita ganti, perumpamaan. Kalau 2002 Covid mulai 2019 ya. 2019 akhir ya. Akhir Desember. Itu kita memasang topeng yang pertama kesedihan, ketakutan, kecemasan, ketidakgembiraan, perspektif salah. Itu topeng itu yang kita pasang karena ada sesuatu yang kita tidak mampu atasi yang bersifat ilahiyah.
Tidak bisa kita atasi. Jadi kita masang topeng itu, kita ketakutan, bahkan kita keluar, kita dibatasi. Kita selalu, pokoknya kita berada dalam tekanan. Nah, topeng kita seperti itu. Harusnya mulai tahun depan, di awal tahun, topeng itu kita buka. Saatnya kita memakai topeng semangat. Gambaran orang yang penuh semangat, penuh dedikasi, penuh inspirasi. Karena ciri khas tahun 2024 mengatakan barang siapa memiliki inovasi. Kemudian dia selalu mencari hal-hal positif. Selalu belajar pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Dialah yang dipilih oleh semesta untuk mendapatkan keberkahannya. Apa keberkahan di tahun 2024? Ada 4. Sehatnya dia dapat, suksesnya dia dapat, keberkahan cinta dan kasih sayang dia dapat, dan terakhir dia dijanjikan sebuah kebahagiaan. Berlaku untuk semua kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi rubah topeng kita, jangan lagi memasang topeng sedih, topeng cemas, topeng takut. Semua itu ilusi. Nah, karena itu sebuah ilusi, bukan fakta. Ngapain kita harus perankan terus? Sama Pak kayak Pankobar. Nanti akhir tahun ini buka topengnya Pak, pasang inilah Pankobar yang baru. Jadi ada semangat, ada konsistensi, kemudian ada komitmen yang kuat menjadikan diri Anda lebih hebat, lebih sukses, lebih berhasil. Karena tidak ada orang bisa menciptakan kita menjadi orang yang bahagia kecuali diri kita. Kecuali diri kita merancangnya. Karena metafisik mengatakan kebahagiaan itu unsur-unsurnya adalah ketika kita yang tadi, sehat. Tidak mungkin orang tidak sehat bahagia. Kebahagiaan itu bukan sebab. Kebahagiaan itu bukan sebab. Kebahagiaan itu letaknya di terakhir. Karena dia akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kita sukses, akibat dari kita sehat, akibat dari kita keberlimpahan harta dan kasih sayang, maka muncullah bahagia. Jangan salah, karena banyak orang menempatkan saya bahagia, maka saya sukses. Bahagia itu tidak seperti itu. Bahagia itu bukan materi. Bahagia itu adalah kata sifat. Dia berada di belakang. Akibat dari proses kita ini. Maka kalau Pankobar ingin 2024 ingin bahagia, pertama ciptakan diri Anda sehat. Apa itu petanda sehat? Petanda sehat adalah kita memberikan kontribusi positif kepada keluarga, kepada lingkungan terdekat, kepada masyarakat, kepada semesta. Cara memberi vibrasi positif apa? Belajar. Apa yang dipelajari? Belajar lebih benar. Belajar lebih benar itu gampang Pak. Ada 4. Yang pertama, ikuti aja norma agama, maka kita lebih benar. Yang kedua, ikuti norma hukum. Jangan melanggar hukum, kita akan lebih benar. Ikuti norma kesopanan, maka kita lebih benar. Ikuti norma kesusilaan, maka kita lebih benar. Kalau Pankobar mampu mengikuti norma agama, hukum, susila, kesopanan, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, Anda adalah orang yang metaksu, percaya diri. Karena Anda bukan kesalahan, Anda bukan kriminal, Anda benar. Karena di dunia ini kebenaran itu sebenarnya hanya punya Tuhan. Maka ciri khas sebuah kebenaran hanya satu. Jika apa yang Anda lakukan bermanfaat bagi diri Anda dan bagi orang lain, itulah kebenaran sejati. Jadi seperti itu. Luar biasa, Semeton. Jadi mudah-mudahan motivasi yang disampaikan Guru Mangku Hipno benar-benar bermanfaat bagi kita maupun dunia. Luar biasa. Semoga kita bisa menerapkan apa yang beliau sampaikan di masa mendatang sehingga memberikan faedah bagi kehidupan kita semua. Sukses sekali lagi Guru, terima kasih banyak. Semeton dan Pos, demikian bincang kami dengan Guru Hipno. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sukses. Om Santi 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 Om.